Assalamualaikum Pak. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walaupun ada kurang-kurang pilek sedikit. Yang izin ini Pak, untuk memenuhi tugas saya di PG Pendidikan Guru Penggerak. Jadi kami ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah ya, terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah. Baik Pak, mungkin pertanyaan pertama, jadi pada saat menghadapi suatu permasalahan sekolah atau kasus-kasus itu, cara, kalau boleh tahu Pak, gimana caranya mengidentifikasi? Terima kasih. Kaitan dengan permasalahan atau kasus di sekolah. Jadi yang pertama kita koordinasi dulu dengan teman-teman, terutama rekan-rekan dari kepala sekolah, termasuk guru-guru terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian barulah kita mencari informasi terkait dengan permasalahan yang terjadi tersebut, supaya nantinya dalam hal pengambilan keputusan supaya kita tidak salah. Nah, setelah data-data itu bisa kita dapatkan dari beberapa pihak yang kira-kira merupakan memberikan gambaran terkait dengan permasalahan tersebut, barulah kita bahas bersama di tingkat sekolah. Nah, dari situlah nanti dengan kesepakatan bersama mungkin melalui beberapa ataukah mungkin kesepakatan secara keseluruhan kita yang ada di sekolah, itu nanti akan diputuskan terkait dengan keputusan yang kita ambil terhadap permasalahan tersebut, sehingga nantinya keputusan tersebut merupakan keputusan kita bersama, jadi bukan keputusan kepala sekolah saja. Ya, jadi kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan Bapak tadi, intinya dalam hal ini melakukan koordinasi. Ya, koordinasi dengan beberapa pihak terkait dengan permasalahan tersebut. Terus berusaha menggali informasi dari berbagai sumber dan membuat kesepakatan dengan rekan-rekan yang berwenang. Koordinasi lah dengan teman sejawat. Seandainya Pak, di sana kan kita dihadapi dalam suatu kondisi atau dilema, atau seperti misalnya kasus, mohon maaf Pak, rekan kita dengan Pak Mulyadi. Nah, dia kan kita ketahui bahwa dia selama ini sakit, namun secara fisik sebenarnya sudah mampu datang ke sekolah. Terus beliau juga apa istilahnya sering bolak-balik. Nah, tapi faktanya di lapangan beliau jarang hadir di sekolah. Nah, tentunya kan kalau secara aturan dengan tingkat kehadiran tersebut kan boleh dikatakan sertifikasi beliau boleh kita di stop. Tapi karena lihat kondisinya tentu ini sebuah dilema buat Bapak. Nah, gimana cara menghindari kasus-kasus yang seperti itu Pak? Memang kalau terkait dengan beberapa teman yang mengalami kondisi seperti Pak Mulyadi yang sakit, itu memang kita maklumilah kondisi beliau gitu. Akan tetapi secara aturan administrasi tetap kita minta kepada beliau baik berupa keterangan kesehatan dari rumah sakit atau dari puskesmas yang tempat beliau berobat dan sebagainya. Nah, kemudian setelah beliau sudah alhamdulillah dalam kondisi yang sudah memungkinkan untuk masuk, maka kita minta kepada beliau untuk bisa masuk ke sekolah untuk mengisi untuk masuk seperti biasa. Dan alhamdulillah beliau sudah bisa melalui semua. Nah, tetapi dalam kondisi kesehariannya memang beliau ini masih belum begitu fit secara gitu. Jadi setelah beliau masuk, kalau sudah beberapa lama begitu ada masih belum normal kondisinya, sehingga tidak kita permasalahkan, kita berikan beliau pulang untuk istirahat sementara dulu. Tapi besoknya beliau masuk juga, beliau masuk. Jadi artinya
di satu sisi kita tetap menuntut tugas beliau untuk masuk ke sekolah, tapi di sisi lain kalau sudah misalnya sampai di sekolah, nah ternyata kondisi beliau tidak memungkinkan untuk lanjut sampai jam terakhir, maka kita minta, malah separuh kita minta teman-teman untuk mengantarnya pulang begitu. Nah, harapan kita mudah-mudahan nanti di masa yang akan datang ini beliau pulih betul maksimal, karena tenaga beliau di BPU sangat kita butuhkan dalam rangka pembinaan anak-anak kita di sekolah. Terkait dengan wawancara kita Pak, di tingkat pengambilan keputusan bisa jadi hal-hal seperti itu muncul di dalam kasus yang berbeda. Artinya di sini di sisi lain ada aturan yang mengharuskan kita menegur, dan di sisi lain kita juga harus istilahnya memberikan rasa peduli dan kemanusiaan itu. Jadi dilema etika. Nah, kalau seandainya kita ada kasus-kasus seperti itu Pak, yang mirip seperti itu antara kemanusiaan sama aturan, nah langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan seperti apa? Jadi kalau terkait dengan hal tersebut, kita mencoba untuk meminimalkan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama kaitannya dengan tidak terpenuhinya tugas-tugas teman-teman tersebut. Jadi kita coba meminimalkan, artinya di satu sisi kita coba berikan informasi kepada yang bersangkutan supaya secara administrasi kita juga terpenuhi, baik menyangkut kesehatan maupun kehadiran beliau. Tapi di sisi lain juga kita ada rasa kemanusiaan kita, artinya kalau satu waktu misalnya beliau datang, misalnya mau berangkat ke sekolah tetapi begitu kondisinya down dan sebagainya, muncul lagi penyakit itu dan sebagainya, ya kita pun tidak bisa memaksakan, akan tetapi tetap kita minta ada konfirmasi kepada pihak sekolah. Ternyata kalau dalam hal ini ya biasanya beliau menyampaikan kepada Tiang sendiri selaku pimpinan, maka Tiang sendiri juga sudah bisa mengambil keputusan selaku kebijakan kita di sekolah. Ya, dari yang disampaikan tadi Pak, kalau bilang artinya secara administrasi berusaha dipenuhi. Misalnya dengan surat keterangan, kemudian kondisi hasil pemeriksaan dan sebagainya. Terus di samping itu juga melakukan komunikasi dengan beliau secara langsung, artinya dengan yang punya kasus. Nah, itu langkahnya. Kalau seandainya Pak, dalam kan kita sebut di sini dilema etika, selain itu kita harus kasihan, terus juga namun secara aturan seperti ini. Nah, pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang seperti yang dilema etika, seperti kayak kemarin Pak, kita punya kasus pada anak itu dia harus melanjutkan sekolah, namun ternyata kita sarankan dia pindah ke sekolah yang lain, tak ada yang menerima Pak. Nah, itu kan dilema etika dia di kita pada saat itu. Nah, yang langkah yang efektif kalau misalnya ketemu kasus-kasus seperti itu Pak, untuk dalam kasus yang dilema etika ini. Kalau kaitannya dengan siswa, karena kita di sini itu ada istilahnya wajar 9 tahun, jadi wajib belajar 9 tahun. Jadi kalaupun misalnya ada anak kita yang ada permasalahan dan sebagainya, yang mana mengharuskan mereka harus untuk kita mencari sekolah lain lah untuk bersekolah dan sebagainya, maka kita coba hubungi pihak orang tua anak tersebut supaya untuk mencarikan sekolah mungkin ada yang pas dengan anak tersebut, karena kita tidak tahu bahwa bisa jadi mungkin anak ini mungkin di sekolah kita mungkin dari segi apakah namanya itu dia tidak cocok, tapi begitu mungkin dia pindah ke sekolah lain maka dia akan menjadi anak yang rajin, anak yang baik dan sebagainya. Tetapi kalaupun misalnya terjadi misalnya sudah kita berikan kesempatan untuk mencari sekolah dan sebagainya, tetapi pihak keluarga, pihak orang tua juga tidak mendapatkan itu semua,
Maka alhamdulillah lah solusi yang kita berikan kepada anak-anak kita itu kita bisa berikan mereka kesempatan untuk melanjutkan, tetapi kita titip dia di pola terbuka. Dengan pola terbuka, SMP terbuka tersebut mudah-mudahan lah menjadi menjadi gambaran bagi mereka, supaya kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan atau mungkin mereka nakal, sering tidak masuk dan sebagainya, itu akan menjadi pemicu mereka supaya kalau dia bersekolah dia tidak boleh malas dan sebagainya. Jadi itu solusi yang kita coba berikan. Kalau memang misalnya sampai batas yang kita berikan itu orang tuanya, jadi kita berpikir ketimbang anak ini tidak bersekolah lebih salah lagi kita. Jadi kalau memang ada solusi yang kira-kira memungkinkan untuk kita berikan kepada mereka, ya kita cobalah berikan. Intinya jangan sampai anak ini putus sekolah, itu yang pokok. Baik Pak, jadi itu kan langkah keputusan yang jelas kita akan berpikir untuk anak. Tepatnya seperti itu. Namun yang saya ingin lebih gali dari Bapak, kalau seandainya kan kita sebagai pemimpin pembelajaran dipastikan akan menemukan banyak kasus Pak. Di sana kan di antaranya misalnya antara benar salah. Kalau sesuai dengan aturan kita dengan cepat mengambil keputusan. Tapi pada saat tertentu kita dihadapkan pada sebuah dilema seperti kasus Pak Mul, anak yang tadi, ataupun ada kasus-kasus yang lain. Langkah efektif yang pernah diterapkan Bapak untuk menyelesaikan dilema yang seperti itu seperti apa? Kalau langkah-langkah yang kita sudah tempuh adalah pertama tetap sih kita membangun koordinasi dulu di internal sekolah, kemudian kita membangun komunikasi dengan pihak keluarga dari anak-anak kita tersebut. Malah di satu sisi juga kita coba membangun mungkin ada sekolah-sekolah yang memungkinkan anak itu mungkin dari segi jauhnya bisa kita dekatkan, dari segi kondisi misalnya kondisi anak itu mungkin lebih cocoknya di situ dan sebagainya. Misalnya mungkin di sekolah kita sekolah umum, mungkin dengan dia dimasukkan di sekolah madrasah atau di sekolah pondok pesantren, mungkin dia akan lebih baik lagi. Nah itu kita coba pendekatan itu baik kepada sesama kita di guru di sini, kemudian kepada orang tua. Tetapi tetap kembali seperti yang tadi, kalaupun misalnya sudah kita temukan jalan buntu, maka kita akan cari solusi, tetapi itu pun dengan kesepakatan kita bersama. Kita berikan gambaran informasi kepada semua bapak ibu yang ada di sekolah, ini permasalahan kita, ini kondisi kita, ini hasil yang sudah kami capai, ternyata dia seperti ini. Maka disitulah baru kita putuskan langkah yang terbaik bagi anak tersebut. Intinya yang seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai pendidikan anak ini kita abaikan itu. Baik, berarti pada saat ditemukan dilema dalam menentukan pengambilan keputusan itu, saya tangkap tadi Pak, pertama yang ditekankan komunikasi, koordinasi secara komunikasi baik dengan rekan, dengan masyarakat, atau wali. Terus perlunya ada kesepakatan sebelum pengambilan keputusan semua pihak, terutama warga sekolah kan. Nah, dalam hal melakukan pengambilan keputusan tersebut Pak, tantangan yang paling terberat menurut Bapak gimana? Memang sih kalau dalam hal ini terutama rekan-rekan separuh yang tersentuh dengan permasalahan itu, separuh dalam kita pertemuan itu muncul mereka yang menginginkan supaya anak ini harus keluar dari sekolah. Tetapi setelah kita coba berikan gambaran dan sebagainya, dan sudah kita berikan mereka langkah-langkah yang sudah kita tempuh seperti ini dan sebagainya, dan kita berikan juga mereka pemahaman bahwa anak ini kan tidak hanya sekarang umurnya, mereka masih panjang perjalanannya. Kita tidak tahu suatu hari mungkin mereka ada hikmah, sehingga dari hikmah tersebut mereka akan bisa berubah. Yang tadinya mungkin dia jadi anak yang malas, bisa jadi mungkin nanti dia menjadi anak yang paling rajin dan sebagainya. Nah, dengan kita memberikan gambaran ke teman-teman tersebut,
yang kira-kira agak sulit menerima kondisi anak ini, insya Allah mereka teman-teman Bapak Ibu guru juga kan punya apa namanya punya perasaan begitu, sehingga alhamdulillah selama ini mereka menerima apa yang menjadi keputusan kita bersama itu dari hal-hal yang sudah kita mulai itu sih. Jadi kalau saya boleh simpulkan sekali lagi Pak, di sini tantangan terberat itu sebenarnya rekan. Iya, terutama yang beda pendapat gitu. Yang apa namanya, bukan yang berbeda pendapat, yang menyentuh dengan permasalahan anak tersebut. Intinya rekan itu ya, yang mungkin tidak ada sejalan pemikirannya gitu. Dan sebagainya, mungkin dia sering menolak ke guru, ataukah mungkin dia sudah sangat malas sekali begitu sehingga tidak pernah masuk di pelajaran. Selanjutnya kalau dalam penyelesaian permasalahan tersebut Pak, adakah misalnya skala prioritas mengenai waktu yang ditetapkan, terus tempat penyelesaian masalah ya, atau prosedur yang sudah dijalankan? Alhamdulillah selama ini saya secara pribadi mungkin tidak hanya di SMP 4, jadi saya waktu di Trara itu juga hampir permasalahan anak itu sering saya berhubungan dengan kepolisian dan sebagainya gitu. Jadi tetapi ternyata kuncinya adalah komunikasi kita. Jadi kita bangun komunikasi dengan teman-teman di dalam. Kemudian juga alhamdulillah waktu saya di Trara itu pihak Kapolsek juga mereka ternyata komunikatif lah pada kita. Jadi kalau ada permasalahan yang masuk laporan ke Polsek, mereka ke sekolah menyampaikan kepada kita, dan mereka menawarkan kalau memang nanti Bapak menemui jalan buntu, ikutkan kami biar kami juga ikut nimbrung dalam penyelesaian masalah tersebut. Jadi alhamdulillah banyak permasalahan yang jumpai di Trara, kemudian di Sukamulia juga, di beberapa tempat lah gitu, termasuk di mana alhamdulillah. Baik Pak, pada saat menemukan masalah tersebut, apakah Bapak langsung menangani pada saat menemukan masalah itu atau menundanya untuk artinya bagaimana tindakannya Pak? Kalau yang sudah ranahnya sudah menyangkut hukum itu sudah tidak bisa kita berlama-lama. Jadi harus tepat segera. Nah, tetapi kalau permasalahan misalnya anak kita malas, anak kita itu ditemukan nongkrong dan sebagainya, ya kita panggil lah, kita bersurat ke orang tuanya. Berarti dalam hal ini kalau saya simpulkan tergantung. Ya, jadi tergantung permasalahannya. Ada yang sifatnya segera harus diselesaikan dan segera harus komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Terus ada yang harus yang butuh pertimbangan dulu. Malah ada yang sampai berbulan-bulan separuh itu yang baru ditangani. Baru dia selesai berbulan-bulan karena rootnya. Jadi pihak yang satu tidak mau mengalah, pihak yang satunya tidak mau mengalah dan sebagainya. Gitu. Jadi sehingga ya pengalaman itulah yang mendidik kita, ternyata kasus-kasus ini beragam lah dia jenisnya dari anak-anak kita. Intinya kalau saya lihat secara keseluruhan itu anak-anak kita ini masih dalam tahap pendidikan, jadi wajarlah dia seperti itu, dia butuh pendidikan untuk menjadi anak yang lebih baik. Gitu. Selanjutnya Pak, yang saya ingin ketahui dalam penyelesaian kasus-kasus misalnya permasalahan-permasalahan yang pernah Bapak alami selama menjadi pemimpin pembelajaran itu, kira-kira faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah tersebut? Faktor yang pertama adalah adanya kebersamaan kita, kebersamaan terutama teman-teman yang kita anggap sebagai wakil kepala sekolah di tempat itu, jadi mereka banyak membantu dari segi pemikiran dan sebagainya. Kemudian yang kedua guru BP. Yang kedua itu guru BP itu karena dialah yang memegang data lengkap tentang kondisi anak ini. Karena bisa jadi anak ini permasalahannya bukan hanya sekedar
permasalahan pribadi, ada permasalahan di rumah, mungkin dia broken home, mungkin orang tuanya pisah, ibu bapaknya pisah, kemudian orang tuanya ibu bapaknya kawin lain-lain lagi begitu dan sebagainya, kemudian tinggal sama orang tua, tinggal sama papunya atau neneknya dan sebagainya, sementara neneknya juga dari segi penghasilan keluarga tidak ada, sehingga anak ini juga separuh dia harus mencari penghidupan untuk menghidupi anak dia sendiri. Nah, jadi yang poin itu adalah adanya kebersamaan kita dengan teman-teman yang ada di sekolah, itu faktor yang sangat penting sekali. Kemudian mitra, termasuk BP, kemudian komite sekolah, itu termasuk pihak-pihak mitra yang lain seperti polsek atau puskesmas, ataukah bisa jadi juga mungkin dengan pihak kepala desa kaitannya dengan anak-anak yang bermasalah di kampung dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau saya simpulkan sini, jadi faktor yang paling mudah itu rasa kebersamaan ya, dalam institusi itu dan berusaha membangun kemitraan dengan pihak luar. Nah, dalam penyelesaian permasalahan tersebut, terutama mengalami dilema etika, Pak, akhirnya kan kita ada ini benar, ini harus dibantu dan sebagainya itu. Nah, yang saya ingin ketahui, Pak, selama menyelesaikan atau karir Bapak sebagai pemimpin pembelajaran, hal yang bisa dipelajari atau pembelajaran apa yang bisa Bapak dapatkan dari penyelesaian kasus tersebut? Jadi dari kasus-kasus yang pernah kita jumpai itu ternyata yang perlu kita antisipasi, terutama misalnya kaitannya dengan sekolah, adalah kehadiran anak kita di sekolah. Ini sangat-sangat betul-betul membutuhkan perhatian dari kita pihak sekolah, baik itu bapak ibu guru yang mengajar, wali kelas selaku wali mereka, guru BP selaku yang menangani anak-anak kita. Nah, termasuk kita juga. Artinya apa? Kalau misalnya nanti ada anak kita begitu hari tersebut dia tidak muncul di sekolah, itu harus kita cepat bangun komunikasi dengan pihak orang tua. Apa memang anak ini tidak masuk dari rumah? Kalau memang dia masuk, maka kita harus cari jalan keluarnya, mereka ini ada di mana dan sebagainya. Nah, ini yang pengalaman seperti ini yang karena pernah juga ada anak kita di sekolah lain itu berangkat mereka dari rumah, ternyata mereka mainnya di sungai dan sebagainya. Dan waktu itu saya minta guru BP coba cari jalan keluar, mungkin coba cek di mana mungkin yang biasa tempat-tempat nongkrong. Ternyata mereka dijumpai di sungai begitu, di sungai gitu. Dan banyak kali tempat-tempat yang lain yang mereka mungkin sekali lagi, Pak, kan dari Bapak yang sudah beberapa kali jadi pimpinan pembelajaran dengan sekolah, ya, tentunya setiap sekolah kan punya karakter, punya kasus, jalan solusi juga yang berbeda-beda. Nah, kan tentunya di dalam penyelesaian permasalahan tersebut, Pak, kadang-kadang kita dibuat dilema gitu. Yang pilih A, resikonya B, pilih B, resikonya C. Itu kan jadi bahan pertimbangan. Nah, secara pribadi, Pak, kira-kira pembelajaran dari kasus-kasus yang pernah dialami itu, hal apa yang artinya kalau kita simpulkan ramu? Jadi yang pembelajaran buat pribadi Bapak sendiri bisa jadi saya secara pribadi itu yang bisa saya petik itu adalah yang tadi itu ternyata tidak bisa kita menyelesaikan masalah kalau hanya kita sendiri. Itu jadi ya, harus adanya komunikasi atau kebersamaan. Itu yang paling yang sudah saya dapatkan. Kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan itu kita usahakan harus berdasarkan sekian banyak informasi yang kita dapatkan. Jadi jangan sampai begitu ada informasi langsung kita menjas, gitu. Itu yang separuh membuat kita salah dalam mengambil keputusan. Jadi kita coba dulu mungkin
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, apalagi ada waktu itu lebih bagus lagi. Tapi misalnya dalam waktu singkat dan sebagainya, kita coba membangun komunikasi dengan pihak yang kira-kira ada kaitannya dengan hal tersebut. Jadi membangun komunikasi untuk mencari informasi itu jadi yang tidak boleh ditinggalkan itu. Jadi harus kita cari informasi terkait dengan apa yang akan menjadi sebuah keputusan kita gitu. Nah kalau misalnya halnya sudah aturannya sudah jelas, misalnya sudah ada peraturan dari pemerintah begini dan sebagainya, saya kira itu ya tidak jadi masalah. Misalnya begitu kita tetap ada kita bisa putuskan. Tapi itu pun menyangkut masalah kegiatan. Tapi kalau sudah menyangkut masalah permasalahan, tetap dia harus kita cari data. Nah kemudian dari data itu tidak bisa juga kita sendiri mengambil keputusan. Tetap dia kembali lagi kita harus bicarakan dengan teman-teman yang ada di sekolah selaku wakil maupun teman-teman yang kita harapkan bisa membantu permasalahan tersebut. Jadi itu sih yang saya petik selama ini saya memimpin. Jadi kalau saya simpulkan Pak, dari selama menjadi pemimpin pembelajaran itu dalam yang bisa saya pelajari itu artinya pembelajaran buat kita di itu sendiri itu adalah pertama kebersamaan dibangun bisa ya kita sendiri tidak bisa. Yang kedua dalam pengambilan keputusan berusaha mencari informasi sebanyak mungkin untuk meminimalkan salah keputusan. Terus kemudian komunikasi kembali dengan dalam keputusan itu usahakan ada kesepakatan dengan kita, beberapa rekan supaya jangan terkesan bahwa kita mau menang sendiri dan sebagainya. Itu yang kita jaga begitu. Walaupun lah kita seorang pimpinan, tetap kita juga harus ada komunikasi terhadap hal tersebut. Tapi beda halnya kalau itu ada aturan. Kalau tuliskan gampang ya Pak. Tapi biasanya itu kalau menyangkut hal-hal yang sudah ada. Saya rasa terima kasih Pak. Saya juga banyak belajar dari wawancara kita hari ini. Jadi terutama hal yang terpenting itu yang saya tangkap itu dalam pengambilan keputusan selain harus mendapatkan informasi sebanyak mungkin, berusaha membangun kebersamaan, komunikasi, dan ingat kedepankan kesepakatan dalam hal ini musyawarah untuk mencapai mufakat gitu. Saya rasa terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih juga mudah-mudahan ada manfaatnya. Arif, untuk sukses. Wah, mau beda di Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Kepala ya. Jadi saya datang ke sini ingin melakukan wawancara tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah selama menjabat sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, hal yang pertama yang saya ingin dari informasinya atau berdasarkan pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah dalam melakukan identifikasi kasus-kasus yang dihadapi itu apa yang terdepan? Satu, jika yang juga kita melibatkan doang yang lalu kami pernah mengalami permasalahan serius terkait dengan kasus hukum yang dilakukan berat, kasus pelecehan seksual waktu itu kepada murid dari murid ke murid, murid dari kelas 5 akan dilaporkan oleh wali murid bahwasanya saya telah dilaporkan. Jadi hal pertama ketika menilai adalah langsung saya kumpulkan dewan guru, dewan komite. Yang kedua karena masalahnya agak berat, maka saya panggil juga saya minta bantuan dari
penjelasan Pak Syarif dan bagaimana kita kerjasama kita masalah ini ya bisa kita tangani. Nah, kan berarti waktu itu Pak, kalau boleh tahu ada 2 siswa ya. Salah satunya bahkan pelecehan terhadap siswa yang lain gitu kan. Nah, pada artinya Bapak sendiri mengalami dilema. Dua-duanya adalah siswa saya, bukan seperti itu Pak. Nah, jadi kalau saya misalnya dengan tegas mengeluarkan satu kan ada perasaan kurang adil. Nah, pada saat menemukan dilema seperti itu, selain berusaha melakukan kerjasama atau mengidentifikasi untuk mengidentifikasi permasalahan seperti itu, hal apa yang saat itu memang tuntutan dari wali murid yang merasa dilecehkan satu kata, yaitu siswa yang itu udah sebetulnya kalau setelah kami gali ya sekedar anak-anak sekedar saling dorong-dorong mungkin salah, karena itu sebetulnya menurut kami bukan pelecehan. Saking beratnya, sekali lagi masalah itu sampai kami di BAP di kepolisian, karena sebagai penanggung jawab di sekolah itu harus. Nah, saat itu ketika mengambil keputusan, satu sisi wali murid yang merasa anaknya dirugikan itu meminta kepada anak yang melecehkan itu dikeluarkan. Tapi kami secara hati juga berpikir bahwasanya di satu sisi aturan semua warga negara, semua anak-anak Indonesia harus merasakan kebebasan apapun. Jadi itu memang agak berat, tapi secara hati kami berpikir bahwasanya anak ini tidak boleh dikeluarkan apapun alasan. Keputusan saya teguh tidak mengeluarkan dengan pertimbangan bahwasanya anak ini adalah anak bangsa yang harus diselamatkan juga. Baik Pak, jadi kalau saya tangkap, jadi dalam mengidentifikasi kasus ya, berusaha mencari informasi itu yang paling penting ya. Nah, tentunya dari informasi tersebut nanti kan kayak tadi bahwa ada suatu dilema dalam pendidikan. Nah, di mana dua kepentingan kita harus mengakomodir laporan tersebut. Tapi di sisi lain kita harus menyelesaikan pendidikan anak tersebut. Kalau kita akomodir, tentu kita akan merugikan yang satu. Nah, dalam menjalankan keputusan tersebut, Pak, menjalankan keputusan tersebut, yang langkah atau prosedur yang dilakukan seperti tadi yang kami sampaikan, pertama betul-betul mengidentifikasi masalah tersebut secara detail. Sebetulnya saat itu pelajaran lokal yang diisi oleh ibu guru maupun pengampu mata pelajaran. Sebetulnya saat itu pelajaran lokal sudah selesai dan anak-anak keluar main. Jadi anak-anak sudah keluar main, tapi menurut laporan dari wali murid ini, kasus itu, peristiwa itu dilakukan pada saat pelajaran. Itu kan secara akal, secara logika mustahil kejadian itu ketika ada. Jadi kami betul-betul mendalami masalah ini dulu, pertama mengidentifikasi betul kejadian ini, memanggil kedua siswa, memanggil temannya, mungkin ada melihat saksi saat itu, baru kami mengambil kesimpulannya peristiwa itu memang terjadi. Dan pada faktanya memang kejadian itu tidak seperti yang dilaporkan. Secara kebetulan wali murid ini seorang kepala brimob di kami. Baik, kan jadi memang kita di sini dihadapkan dua dilema yang sangat berat, artinya apalagi tuntutan dari wali sendiri ya. Terus
di sisi lain kita harus benar-benar ingin melanjutkan pendidikan anak ini. Nah, kan kita benar-benar dihadapkan dalam suatu dilema. Nah, yang menurut Sida dalam pengambilan keputusan tersebut, ya, yang paling efektif itu seperti apa? Ya, Dalam pengambilan keputusan yang seperti itu. ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, setelah kita minta masukan dari berbagai pihak, selain dari pertimbangan setiap ini, itu dari atasan kita, ada organik dan pengawas, itu kita minta masukan. Kemudian juga kita minta kepada komite memberikan kita berbagai macam solusi sehingga jalan terbaik bisa kita dapatkan. Kemudian juga tak lupa kita melakukan pendekatan dengan kedua belah pihak. Jadi yang pihak yang merasa dirugikan supaya bisa mengamankan, dan pihak yang anaknya yang melakukan mungkin kita berikan penekanan yang lebih supaya lebih diperhatikan lagi anaknya. Jadi dalam hal menyelesaikan dilema gitu ya, yang kalau saya boleh simpulkan, terutama informasi yang terpenting, informasi, kemudian komunikasi dengan berbagai pihak, bisa dengan yang bisa pertimbangan ke komite, terus yang lebih berwenang gitu kan, dan selain itu komunikasi juga dengan yang bersangkutan. Nah, kan dalam kasus-kasus itu kan salah satu kasus. Kadang-kadang kita juga ada dilema dengan kasus rekam dan sebagainya. Nah, bisa jadi kan dalam mengambil keputusan itu benar-benar kita dihadapkan pada sebuah dilema. Semisalnya kalau ada rekan kita yang misalnya sedang sakit, tapi secara aturan dia sudah melewati batas dari ketentuan, ya. Nah, dan di faktanya kita lihat dia sudah sebenarnya mampu datang ke sana. Itu contoh gitu. Nah, dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang membuat kita merasa dilema itu, kalau apa yang menjadi tantangan terberat kalau untuk dalam pengambilan keputusan, tantangan terberatnya? Tantangan terberatnya adalah dari hati. Oh, dari hati. Kenapa saya katakan itu? Terus saya cerita kasus salah seorang guru saya, guru kelas 1, dia sudah sangat senior, tinggal 2 tahun yang pensiun, dia stroke. Ini adalah termasuk guru yang sangat berprestasi, tetapi karena kondisinya yang membuat kita harus, kan di situ ada haknya, hak mendapatkan sertifikasi yang kalau kita melakukan tegas kepada aturan, maka di 1 bulan atau 2 bulan dia tidak berhak menerima sertifikasi. Tapi karena pertimbangan hati bahwasanya dia juga butuh itu untuk pengobatannya butuh dana sertifikasi. Kasihan lah. Ada perasaan ya teriris lah, kasihan kalau kita harus di absensi itu kita harus apa adanya, maka dia tidak berat. Sudah beratnya di tantangan dari hati memang paling berat ya. Kalau dari kawan-kawan, insyaallah mereka paham karena ini tidak disengaja begitu, tidak dibuat-buat ya, itu contoh kasus yang lain. Artinya dalam hal yang ini juga kalau kita dihadapi dalam sebuah dilema itu ya yang terberat di sini. Ya, hati. Benar, ini salah, tapi benar gitu. Kalau seperti itu kan. Nah, dalam kan tapi juga kita juga selain dengan rekan sejawat, kadang juga dengan anak atau kadang dengan masyarakat, itu bisa jadi muncul masalah. Nah, terkait kalau timbul masalah dalam penyelesaiannya, apakah dilakukan pada waktu tersebut atau menundanya? Kalau misalnya ada masalah, apakah langsung diselesaikan pada saat itu atau Bapak cenderung sebentar dulu untuk mempelajarinya atau menunda waktunya, terus
Ya memang eh, ada yang mengatakan, ada Mupera mengatakan waktu adalah sebagai salah satu bagian dari penyelesaian masalah. Jadi apabila secara kebetulan ada masalah, maka kita tunggu dulu agak tenang, kita pelajari dulu, teliti dulu, baru nanti kita akan mengambil keputusan. Karena keputusan ini kan berat. Berarti kalau misalnya itu kalau waktu, walaupun misalnya kayak gini Pak, kejadian di depan kita, berarti kita akan mengambil waktu minimal beberapa detik lah dengan menarik nafas, itu kan udah pengambilan waktu. Pengambilan waktu. Ya. Terus bagaimana dengan tempatnya? Apakah pada saat di tempat, artinya dalam menyelesaikan permasalahan itu di mana tempatnya yang perlu dilakukan? Apakah ada ruangan khusus depannya ruangan sekolah atau misalnya di mana tempat berkaitan masalah? Ya, biasanya kami ngambil keputusan terkait dengan tenaga guru dengan mahasiswa. Kami punya kebetulan di ruangan kami ada ruangan guru, ada ruangan sekolah, dan ada ruangan yang agak ruang UKS tapi bisa untuk aula lah sedikit gitu. Di situ juga bisa duduk santai untuk kalau ada problem kita selesaikan. Di situ ada ruangan khusus. Oh, berarti kalau boleh saya simpulkan, Bapak akan lebih nyaman pada ruangan tertentu. Ya, tidak begitu formal itu. Kalau di ruangan kepala sekolah, kan orang juga akan merasa yang sifatnya netral lah gitu. Ya, netral gitu. Nah, selanjutnya Pak, dalam pengambilan keputusan itu kira-kira kalau boleh tahu, menurut pengalaman Bapak, faktor yang mempermudahnya apa? Artinya dalam pengambilan keputusan yang di sini kita harus melakukan dilema, artinya menurut saya itu adalah ada yang paling penting adalah komunikasi. Dialogis, komunikasi, diskusi dengan stakeholder, terutama dengan rekan-rekan terdekat, guru, kemudian juga dengan komite itu agak cenderung dia lebih cepat. Itu komunikasi dan diskusi lah untuk mengambil solusi terbaik ketika ada masalah. Jadi ketika masalah itu tak kita ambil keputusan sendiri. Sehingga ketika ada permasalahan lain, kita sudah, dan itu kita bukukan siapa yang hadir ketika penyelesaian problem. Kita punya buku untuk problem solving istilahnya. Kita punya dokumen untuk ketika ada masalah. Kita punya dokumen. Baik Pak. Jadi saya memahami di sini dalam yang mempermudah itu membangun komunikasi dengan berbagai pihak, artinya yang berkaitan. Nah, selanjutnya Pak, selama menjabat dari kepala sekolah ini secara beredar di Bapak ya, sebagai pemimpin, apa yang sudah menjadi pelajaran buat Bapak? Mungkin bisa jadi pelajaran buat saya juga. Pelajaran. Ya. Jadi seperti tadi, hal-hal yang berbeda kita adalah kita pertama mengidentifikasi kemudian kita bangun kerjasama yang baik dengan rekan-rekan guru, dengan orang-orang yang memang terlibat di dunia pendidikan itu, terutama di sekolah. Yang terbaik adalah jadi kalau di sini boleh saya katakan bahwa ternyata selama ini dari hal-hal terkait dengan ada dilematis. Ini saya sesuai aturan atau saya cuma menemukan? Jadi sudah belajar ternyata komunikasi yang terpenting itu, yang harus dibangunkan. Itu yang bisa dipelajari. Saya rasa cukup dulu Pak wawancara kita, dan saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan saya juga minta maaf kalau ada kekurangan. Oke, sekian. Assalamualaikum.